Yang lebih aneh lagi, orang-orang bilang rumah ini tuh kosong. Tapi anak ini selalu menemukan gadis misterius di sana. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Sebelum mulai, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku bakalan ceritain singkat cerita film dari Studio Ghibli, When Marnie Was There. Namanya diceritain, pasti bakal ada detail yang akan dilewatkan. Kalau kalian mau mendapatkan full experience dan emosinya dapet banget, kalian langsung aja nonton filmnya. Karena ini tuh nggak rugi dari Studio Ghibli. Gak usah lama-lama, ini dia aku ceritain. Anak ini tuh sangat membenci dirinya sendiri. Padahal dia punya bakat gambar yang luar biasa, tapi gak mau menunjukkannya ke orang lain. Nama cewek ini tuh Ana, dan dia juga berpikir kalau dia tuh hanya beban lah untuk orang lain. Suatu hari dia lagi menggambar di taman, dan tiba-tiba juga kena serangan asma. Dia langsung dibawa ke dokter. Dokter menjelaskan kalau asmanya Ana tuh makin parah karena pengaruh stres dan kondisi emosinya. Gak lama kemudian, teman sekelasnya Ana juga mengantarkan tas dia yang tertinggal. Dari situlah ibu angkatnya tuh sadar kalau misalnya ternyata tuh Ana pendiam banget di sekolahnya dan hampir gak punya temen. Sebenarnya ibu ini yang ngerawat Ana tuh bukan ibu kandungnya, tapi dia sayang banget sama Ana. Ngelihat kondisi Ana yang makin tertutup, akhirnya dia sangat khawatir kan. Akhirnya dokter nyaranin kalau misalnya Ana tinggal sementara dulu aja di desa agar udaranya lebih bersih. Ana pun berangkat naik kereta menuju desa, tapi dia cuma sendiri karena ibu angkatnya masih harus bekerja. Sampainya di sana, dia dijemput oleh bibi dan pamannya. Mereka menjemput Ana menggunakan mobil kecil yang dipenuhi berbagai barang. Di tengah perjalanan, Ana melihat sebuah bangunan tua berbentuk silinder. Dia tuh juga bertanya, itu apa ya? Pamannya tuh orangnya santai dan sering nakal-nakalin juga. Dia bilang itu namanya tempatnya silo. Itu juga tempat penyimpanan makanan ternak. Tapi udah nggak dipakai lagi. Dan saking lamanya udah nggak dipakai, jadi banyak hantu di sana. Gak lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Paman sama bibinya tuh cuma tinggal berdua aja karena anak-anaknya tuh udah pada menikah. Ana pun menempati kamar bekas anak perempuan mereka. Sore harinya, Ana tuh mau pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat ke ibu angkatnya. Namun karena sifatnya sangat malu banget, jadi ngelihat tetangga, Ana tuh langsung lari menghindar gitu, nggak mau disapa. Tanpa sadar, dia justru sampai di depan sebuah rumah tua yang sangat besar. Entah kenapa rumah itu kayak familiar banget, seolah ada sesuatu yang memanggil. Karena penasaran, Ana melepas sepatunya dan berjalan melewati rawa untuk mendekati rumah itu. Dia masuk dan lihat-lihat ke setiap sudut rumah itu. Anehnya rumahnya emang kosong aja. Meski begitu, Ana kelihatan nyaman di tempat itu. Saking nyamannya, dia sampai ketiduran di situ. Bangun-bangun udah mulai sore. Ana mau pulang dong. Air lautnya udah pasang. Rawa yang tadi dilewatin tuh udah menjadi lautan kecil karena air lautnya pasang naik. Akhirnya dia terjebak deh di rumah misterius itu kan. Si Ana panik. Untungnya ada kakek-kakek yang menggunakan perahu ini. Dia membantu Ana kembali ke daratan. Ana pun mengucapkan terima kasih lalu pulang. Saat makan malam, dia menceritakan kejadiannya nih sama bibi dan pamannya. Dan dari sana bibinya juga cerita, rumah itu tuh udah berkali-kali berpindah pemilik. Cuman sekarang memang udah lama kosong. Malam harinya pun Ana bermimpi tentang rumah tersebut. Namun kali ini rumah itu nggak kosong gitu. Dia melihat seorang gadis kecil yang berambut pirang sedang disisir rambutnya oleh seseorang. Keesokan paginya, Ana meminta izin kepada bibi dan pamannya untuk pergi menggambar. Di perjalanan dia bertemu lagi nih sama kakek yang kemarin menolong dia. Tapi kakek ini tuh memang pendiam banget, nggak pernah ada sepatah kata pun. Bahkan ya anak-anak sering ngajak dia gitu loh. Karena Ana tahu kakek ini baik, ya dia izin sama kakeknya biar bisa ikut mancing sambil dia mulai gambar di atas perahu. Malam harinya Ana pulang sambil bawa gambar yang udah dia selesain tadi. Dia gambar rumah itu lagi, terus dia sambil ngeliat-ngeliat dan sambil mikirin deh tuh rumah. Besokan harinya dia kan mau gambar lagi nih. Ana diminta bantuan nih sama bibinya untuk mengantarkan barang ke rumah tetangganya. Sampai di rumah tetangganya tuh ngajak sama Ana. Kayak dia kan juga punya anak, terus bisa jadi temenan deh sama Ana dan ngajak ke festival gitu yang diadakan besok. Bibinya senang-senang aja biar Ana bisa sosialisasi kan. Setelah ke tetangganya, dia kan pergi gambar tuh. Pulang-pulang, dia ngeliat seseorang, nenek-nenek yang gambar rumah itu juga, rumahnya yang sama. Dan malam harinya, dia mimpi hal yang aneh. Saat dia buka mata, dia ternyata ada di rawa itu. Dan semuanya tuh berkabut. Rumahnya yang biasanya kosong, tiba-tiba tampak hidup. Lampu nyala, dan gadis pirang itu kembali muncul. Saat Ana benar-benar ingin melihat lebih dekat, dia terbangun. Dan ya ngeh kalau ini cuma mimpi. Keesokan harinya akhirnya Ana ke festival lah. Suasananya festival rame, terus juga banyak anak-anak seusianya Ana yang bermain di sana. Awalnya semua itu berjalan baik.
Sampai ada salah satu anak perempuan yang mau ngajak Ana ngobrol. Dia bertanya nih, apa harapan yang Ana tulis di kertas tanah bata. Terus nggak sengaja kan dia ngeliat Ana dari deket. Dia muji nih, mata Ana tuh indah banget karena warnanya biru. Namun anehnya, Ana tiba-tiba tuh berubah dengan tatapan yang dingin dan dia berkata, "Diam kamu babi." Semua orang tuh langsung terkejut di situ. Beberapa detik kemudian, Ana tuh sadar sama ucapan dia. Bukannya minta maaf, dia justru kayak panik gitu loh dan lari meninggalkan festival itu. Sambil nangis, dia menuju rumah tua di tepi rawa. Mungkin karena panik kali ya. Jadi Ana tiba-tiba tuh ngeliat potongan-potongan kecil masa kecilnya gitu. Dimana dia tuh sendirian sama orang-orang yang dewasa yang lagi pada bertengkar. Ana semakin bingung sama dirinya sendiri kan. Mau pulang, tapi tiba-tiba dia ngelihat perahu kecil di sana dengan lentera yang menyala. Karena penasaran, akhirnya dia naikin perahu itu. Walaupun dia dengan susah payah sih ngedayungnya, perahu tersebut perlahan bergerak menuju rumah tua. Sesampainya di sana, rumah yang biasanya gelap tiba-tiba kayak terang benderang. Ana udah gak bisa lagi ngendalin perahunya. Tiba-tiba gadis yang berambut pirang yang suka ada di mimpinya tuh muncul di situ. Si gadis itu bilang, "Lempar tarinya ke sini biar aku bisa selamatin kamu." Akhirnya Ana bisa turun dengan selamat deh. Ana masih kayak gak percaya ini mimpi atau bukan sih. Gadis itu tersenyum dan ngajak Ana masuk ke dalam rumahnya. Dan dia memperkenalkan dirinya bahwa nama dia adalah Marni. Marni berkata, "Sebenarnya aku tuh udah lama ngeliat kamu dan aku pengen banget berteman sama kamu." Terus Ana yang bingung kayak, "Oh kamu tahu nama aku? Kan aku baru 3 hari di sini." Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari dalam rumah. Marni langsung menarik tangan Ana dan mereka berdua bersembunyi. Ternyata Marni takut ketahuan karena seharusnya dia tuh udah tidur di jam segini. Setelah keadaannya aman, Marni pun mengantar Ana pulang lagi dengan perahu itu. Sebelum mereka berpisah, Marni berkata, "Pertemuan kita jangan sampai ada orang lain tahu ya." Dan dari sinilah penonton tuh kayak dibuat bertanya-tanya aja, ini kayak Marni itu siapa? Dia manusia, hantu, imajinasi, atau gimana sih? Ana yang tadinya bingung, ya berjanji juga untuk ngerahasiain pertemuan ini. Jadi dia nggak bilang ke siapa-siapa kalau dia ketemu Marni. Karena udah malam, dia kan langsung pulang. Tapi di sana ada tetangganya yang datang. Sebelumnya dia tuh kena panic attack, ngatain seseorang itu babi gitu. Ternyata ya ibunya pasti nggak terima dong anaknya dipanggil babi. Akhirnya dia datanglah ke rumahnya si bibi dan pamannya. Untung si bibinya Ana kayak nggak percaya aja Ana tuh kayak gitu. Bibinya yakin kalau Ana tuh pasti nggak sengaja untuk menyakitin orang lain. Setelah tetangga itu pulang, Ana masuk rumah kayak perasaannya gugup banget kan, takut dimarahin. Tapi bibi sama mamanya tuh nggak sama sekali marahin dia. Dia hanya menyuruh Ana mandi dan makan malam seperti biasa. Keesokan paginya, Ana masih terus memikirkan gadis misterius itu. Dia bahkan menggambar wajah Marni. Pas lagi nantep lukisannya juga, bibinya tuh kayak lagi manggil gitu. "Ayo makan, di sini ada semangka." Terus dia juga ngeliat jam. Dia sambil ngeliat jam, sambil ngerasa, wah air laut tuh udah naik pasang nih. Jadi dia menuju rawa itu lagi deh. Dan bener aja, di seberang sana Marni udah nunggu dia di atas perahu. Marni ngajak Ana pergi piknik. Tanpa ragu, Ana langsung naik ke perahu. Sesampainya di seberang, mereka membuka bekal yang udah Marni bawa. Karena masih penasaran, Ana pengen banget kenal Marni lebih jauh. Marni pun mengusulkan permainan, di mana mereka saling memberikan 3 pertanyaan. Marni nanya duluan nih, "Kenapa kamu datang ke sini?" Ana jawab, kalau dia ngidap asma. Karena itulah ibu angkatnya nyuruh tinggal sementara di desa karena udaranya lebih bersih. Akhirnya kan mereka sambil ngobrol dan kenal satu sama lain. Dari situ Ana juga tahu kalau Marni tuh sering ditinggal sama orang tuanya yang sibuk kerja. Jadi Marni ngerasa kayak kesepian banget deh. Saat Marni ngajukan pertanyaan terakhir, tiba-tiba semuanya tuh kayak memudar. Dalam sekejap, Ana udah ada di rumah bibinya lagi. Dan di rumah bibinya dia lagi kayak makan semangka gitu. Terus dia kayak terbangun gitu lagi. Dan dia sekarang ada di atas perahu sendirian. Marni gak ada sama sekali. Ana tuh langsung cari Marni kemana-mana. Gak lama kemudian Marni datang dan meluk si Ana. Ana yang ngerasa kayak Marni yang hilang, tapi Marni malah ngerasa kalau tadi Ana yang tiba-tiba menghilang. Bahkan dia sempat nyari Ana kemana-mana katanya. Setelah itu Marni ngajak Ana kembali ke tempat rumah besarnya. Malam itu ternyata lagi ada pesta nih. Ana menunggu di luar. Gak lama kemudian Marni keluar dengan gaun berwarna merah muda yang cantik banget. Dia juga meminjamkan selendang ke Ana biar dia bisa ikut pesta. Namun baru aja masuk, pelayan menyadari kalau selendang yang dipakai Ana itu miliknya. Mereka pun langsung dikejar sama pelayannya. Marni dan Ana berlari ke kamar Marni, terus Marni juga ngelempar nih selimut ke arah pelayannya. Yang akhirnya mereka langsung ngunci pintu kamarnya agar pelayannya nggak bisa keluar lah. Terus akhirnya mereka ke pesta deh. Ana kan membawa keranjang bunga gitu. Dia diminta membagikan bunga ke para tamu. Terus
Kayak semua mata jadinya tertuju sama si Ana. Ana kan emang gak suka jadi pusat perhatian kan. Dia langsung buru-buru lah naruh keranjangnya ke orang lain. Si Ana keluar dan duduk di luar rumah. Karena dia kelelahan, tanpa sadar dia tertidur. Beberapa saat kemudian, Mari keluar menemani Ana. Mari ngajak Ana berdansa bersama. Namun, di saat yang sama juga, sebuah mobil melintas di dekat rawa. Pengemudinya melihat seseorang terbaring di pinggiran jalan. Saat didekati ternyata itu Ana. Beruntungnya orang tersebut kayak tahu ini Ana tinggal di mana. Akhirnya Ana diantar pulang lagi deh ke Bibi dan pamannya. Keesokan paginya mereka kayak sarapan seperti biasa. Bibi dan pamannya juga ngira kayak, oh mungkin abis main akhirnya si Ana tuh kecapean gitu doang kali. Makanya bisa ketiduran di semak-semak. Ana pun masih tetap memilih kayak nyimpen rahasia tentang Marni. Jadi dia nggak nyeritain apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya udah dia bilang cuma main aja, terus sepatunya hilang. Bibinya cuma tersenyum dan kayak ya udah nanti semoga sepatu kamu ketemu ya. Setelah kejadian itu, Ana kembali ke rawa. Dan anehnya, sepatu yang kemarin dia hilang bener-bener masih ada di sana. Kalau semua itu mimpi, kenapa sepatunya bisa di tempat itu ya? Ana pun kembali ke rumah besar tempat pesta semalam itu. Namun kali ini rumahnya benar-benar kosong. Nggak ada satupun penghuni di sana. Akhirnya Ana balik pulang. Dia membantu bibinya memetik tomat dan memasak bersama. Sore harinya Ana tidur. Ingatan tentang Marni mulai terasa samar. Tiba-tiba seperti mendengar suara Mari bermisik, "Carilah aku." Ana langsung kayak kaget dan menuju rumah besar itu lagi. Namun rumahnya kayak tetap kosong gitu aja. Gak lama kemudian hujan pun turun. Ana pun terpaksa pulang. Beberapa hari kemudian Ana menggambar rumah tersebut lagi sendirian. Nah saat ini akhirnya dia ketemu nenek-nenek yang dulu pernah ngelukis rumah itu juga. Si nenek itu kayak ngampirin Ana gitu kan. Dan pengen ngeliat lukisannya. Ketika ngeliat gambarnya si Ana tentang Marni, nenek itu berkata, "Gadis ini mirip seseorang yang aku kenal dulu." Ana pun cuma bilang kalau dia temennya dan udah seminggu nih gak ketemu sama dia. Kan gantian Ana juga yang ngeliat lukisan si nenek itu. Nah ternyata si nenek itu masih ngelukis hal yang sama, rumah besar itu. Jadi mereka tuh kayak makin akrab karena dua-duanya tuh kayak suka rumah tersebut gitu. Dan dari nenek itu juga Ana tuh mengetahui kalau rumah itu sekarang udah punya penghuni baru. Jadi Ana langsung kayak kaget gitu kan. Karena penasaran, Ana langsung pergi ke sana deh. Bener aja, rumah itu lagi direnovasi dong. Dia pun melihat kamarnya Marni. Tatapan dia malah ketemu sama seorang gadis kecil yang kini tinggal di sana. Awalnya Ana mau pergi, tapi anak itu manggil kayak, "Kamu Marni ya?" Ana langsung terkejut kayak, kok dia tahu nama Marni sih? Gadis kecil itu akhirnya ngajak Ana masuk. Ternyata di kamar yang sekarang dia tempatin, dia menemukan sebuah buku harian. Di sampulnya tertulis, "Diary Marni." Saat membacanya, Ana makin terkejut. Nah, semua kejadian yang pernah dialami bersama Marni kayak bener-bener tertulis di buku itu. Namun, masih ada beberapa halaman yang kesobek. Saat gadis kecil itu kembali membawa minuman, si gadis kecil itu kan nanya kan, jadi kayak, "Kamu Marni atau kamu kenal Marni?" gitu kan. Ana berkata pelan kalau misalnya mungkin Marni cuma imajinasi aku aja deh. Gadis itu kayak gak percaya, karena menurut dia tuh kayak isi buku harian itu terlalu nyata untuk dijadikan hayalan. Mereka pun akhirnya berkenalan. Gadis kecil ini namanya Sayaka. Sayaka berjanji akan mencari tahu siapa Marni sebenarnya. Malam harinya, Ana kembali bermimpi tentang Marni. Mereka bermain bersama lah seperti biasa. Di tengah obrolan, Ana menceritakan rahasia yang selama ini disimpannya. Kalau dirinya tuh anak angkat, tapi Marni berkata, "Walaupun begitu, ibu angkat kamu pasti tetap menyayangimu." Tapi Ana jawab, ibu angkatnya tuh ternyata menerima bantuan dari pemerintah karena merawat dirinya. Hal itu membuat Ana kayak seolah dirinya tuh dipelihara hanya karena ada uangnya. Dia kayak ngerasa berbeda dari anak-anak lain, karena ibu lain kan merawat anak ya nggak dikasih uang kan. Untuk pertama kalinya, Ana menangis di depan Marni. Sebenarnya kayaknya ini unek-uneknya dia sih, kenapa dia bisa panik attack. Marni pun juga memeluk si Ana dan menceritakan kehidupannya dia. Orang tuanya itu sangat sibuk, dia lebih sering diasuh sama pelayannya. Sayangnya beberapa pelayan itu memperlakukan dia dengan kasar. Bahkan sering nakut-nakutin Marni kalau Marni lagi nakal. Katanya kalau Marni nakal akan dikunci di dalam silo dan di sana pasti akan ada hantu yang nyisep jiwanya Marni. Terus satu hari Marni kayak ngelakuin hal nakal banget deh. Akhirnya dia tuh kayak hampir dibawa ke silo. Namun saat itu hujan deras tuh kayak turun. Dan akhirnya si pelayannya juga takut lah. Yang akhirnya ya balik lagi ke rumah.
Mendengar cerita itu, Ana kayak langsung kesal. Dia berkata, "ねえ、ayo ya ikut Boba." aku, kita buktikan kalau di silo itu nggak ada hantu. Mereka pun pergi menuju silo. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Sayaka manggil Ana nih. Sayaka bilang kalau misalnya dia menemukan sobekan kertas dari diary Marni. Menurut dia tuh petunjuk yang sangat penting banget. Tapi Ana jawab, kayak nanti aja ya, aku harus pergi sekarang. Dan Ana berlari menuju Marni lagi. Sesampainya di dalam, Ana melihat Marni yang berdiri ketakutan di lantai atas. Dia langsung berdiri menaiki anak tangga. Namun saat melihat Ana, Marni justru memanggil nama lain, Kazuhiko. Ana kebingungan. Dia berkata, bukan, aku bukan Kazuhiko, aku Ana. Lalu dia mengajak Marni pulang. Tiba-tiba hujan masuk dari angin selatan. Petir mulai nyamber. Suara angin membuat suasana menjadi sangat menyeramkan. Karena ketakutan, Ana dan Marni saling berpelukan di tangga. Saat itu juga, potongan-potongan ingatan mulai muncul di benak Ana. Seolah ada seorang nenek yang dulu menggendong dan menidurkan dia. Saat Ana kembali membuka mata, dia melihat Marni menangis. Lalu seorang pria datang menyebut Marni. Beberapa detik kemudian, Marni menghilang begitu saja. Ana pun tersadar. Kini dia dalam silo sendirian. Ana segera berlari keluar mencari Marni itu di mana. Di tengah hujan deras, Ana pun jatuh. Udah gitu dia punya asma lagi. Yang akhirnya dia tubuhnya lemes sampai dia terjatuh gitu aja. Di sisi lain, Sayaka tuh lagi baca buku hariannya Marni yang cepat hilang. Di sana tertulis, hari ini Kazuhiko mengajakku pergi ke silo. Saat itu juga kakaknya Sayaka masuk ke kamar dia. Sayaka langsung punya firasat buruk gitu juga. Abis ketemu anak kan tadi, dia minta tolong sama kakaknya buat temenin dia ke silo karena kayaknya anak di sana lagi dalam bahaya. Kakaknya awalnya nggak mau, tapi karena kasihan, akhirnya dibantu deh adiknya nyari anak. Padahal kakaknya ngerasa ngapain malam-malam hujan ke silo gitu kan. Dan bener aja, ada anak di sana sendirian yang terbaring di tengah hujan. Mereka pun langsung bawa pulang. 助けを呼んでくる。 Akibat kehujanan semalaman, Ana mengalami demam tinggi banget. Di tengah tidur dia yang lagi demam tinggi itu, Ana kembali ketemu sama Marni. Ana di situ meluapkan kekesalannya dia. Dia merasa ditinggal sendirian di silo. Namun Marni hanya tersenyum sedih. Dia berkata kalau memang waktunya sudah tiba. Dia harus pergi. Marni kemudian mengucapkan selamat tinggal ke Ana. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ana berkata, aku gak akan pernah ngelupain kamu, Marni. Kemudian badai datang. Sosok Marni menghilang dan Ana pun terbangun. Gak lama kemudian bibinya berkata kalau Sayaka datang menjenguk. Terus dia menghampiri Sayaka kan di luar. Sayaka mengatakan kalau dia berhasil menemukan Ana berkat diary-nya si Marni. Bukan hanya itu, dia menemukan sebuah lukisan. Di belakangnya tertulis untuk Marni dari Hisako. Langsung mikir, Hisako siapa ya? Ternyata nenek ini yang selalu melukis rumah tua itu tuh namanya nenek Hisako. Mereka pun langsung pergi menemui nenek Hisako dan memberikan diary-nya Marni kepadanya nenek Hisako itu. Anak kayak nanya, sebenarnya Marni itu siapa sih? Hisako pun mulai menceritakan masa lalu Marni. Ternyata Marni itu bule yang hidup di sana sendirian. Marni itu selalu serasa kesepian, orang tuanya selalu sibuk lah. Jadi kisahnya hidup Marni itu bener-bener yang diceritain sama Marni saat berimajinasi sama si anak. Pernah dari yang Marni sering ditakut-takutin akan dikurung di silo kalau bersikap nakal, sampai akhirnya si Marni tuh bertemu pria baik yang bernama Kazuhiko. Mereka saling jatuh cinta lah, lalu menikah. Dan gak lama kemudian dia dikaruniai putri bernama Emily. Namun kebahagiaan itu kayak gak bertahan lama karena Kazuhiko tiba-tiba meninggal. Kesedihan dia mendalam membuat kondisi Marni itu memburuk hingga harus menjalani perawatan. Bahkan Marni tuh di pusat rehabilitas gitu. Jadi anaknya si Emily tuh tumbuh dewasa sendiri aja. Si Emily sama Marni tuh kayak selalu cocokan lah. Suatu hari Emily sama suaminya tuh meninggal karena kecelakaan. Mereka meninggalkan seorang anak sendirian. Yang akhirnya anak itu diasuh oleh Marni. Mendengar cerita itu, potongan ingatan anak mulai kembali. Karena tuh akhirnya sadar kalau misalnya Marni bukan teman khayalan dia. Marni juga bukan hantu, melainkan Marni tuh nenek kandungnya sendiri. Jadi saat masih kecil, Ana tuh pernah tinggal bersama Marni di rumah itu. Setiap malam, Marni sering menceritakan kisah hidupnya sebagai dongeng untuk sebelum Ana pengantar tidur gitu. Tentang masa kecilnya, tentang rasa kesepiannya, tentang Kazuhiko, bahkan tentang kejadian di silo. Jadi karena itulah, semua kenangan itu tersimpan
jauh di dalam ingatannya anak. Jadi ketika si anak kembali ke desa, kenangan itu kayak tiba-tiba muncul tapi dalam bentuk pertemuan dia sama Marni. Dan disitulah sebabnya Ana tuh merasa rumah itu sangat familiar banget karena dulu emang dia pernah tinggal di situ sama neneknya. Terus Marni tuh nggak lama meninggal dunia dan Ana sempat tinggal di panti asuhan. Hingga akhirnya dia tuh diadopsi sama ibu angkatnya sekarang. Setelah mengetahui kebenaran itu, beban hati Ana kayak perlahan menghilang dan dia mulai menerima masa lalu dia. Ana yang dulu gak punya temen, sendirian, gak mau bergaul, sekarang kayak punya sahabat baru sama si Sayaka. Bahkan mereka tuh berdua tuh udah janjian untuk ketemuan lagi saat liburan musim panas berikutnya. Gak lama kemudian ibu Ana datang nyebut karena si Ana harus balik ke kota lagi. Ketika mereka mau lagi siap-siap pulang gitu, ibu angkatnya kayak minta maaf juga ke Ana kalau selama ini dia menerima bantuan dari pemerintah. Tapi uang itu juga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membesarkan anak lah. Jadi ibu angkatnya tuh ngerasa sama sekali nganggap Ana sebagai beban. Ana yang tadinya udah plong semakin kayak tersenyum lagi, makin plong lagi hatinya dia dan bilang kalau misalnya nggak apa-apa kok. Yang akhirnya mereka pun jadi jauh lebih dekat deh. Di akhir cerita, Ana yang mau pulang ke kota, dia memberanikan diri dia minta maaf ke temennya yang pernah dia hina saat festival. Dan dia pulang bersama ibu angkatnya dengan keadaan yang lebih hati lebih tenang. Senyumnya juga menghiasi wajah. Film ini tuh mengajarkan, kadang luka terbesar tuh bukan dari orang lain, melainkan dari cara kita memandang diri kita sendiri. Ketika kita berhasil menerima masa lalu, hati yang paling terluka bisa pulih kembali. Dan di sini kita juga buat bertanya-tanya. Jadi sebenarnya Arni tuh jangan-jangan datang lagi nemuin anak untuk membantu anak ngelewatin semua panik attack-nya dan mencintai dirinya sendiri, atau semuanya hanya kenangan anak yang hidup kembali ya? Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya.